Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil proyek kami, yaitu mengenai permainan tic-tac-toe. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu permainan tic-tac-toe. Permainan tic-tac-toe merupakan permainan yang dilakukan oleh dua pemain dengan ditandai X dan O, di mana mereka bergiliran untuk menandai ruang dalam kotak 3x3. Pemain yang berhasil menempatkan 3 tanda mereka secara horizontal, vertikal, atau diagonal akan memenangkan pertandingan. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan kode project kami. Yang pertama, terdapat from Kinter import dan import Kinter message box. Ini berfungsi untuk membuat library yang akan kita gunakan di project ini. Kemudian, selanjutnya kode TK ini title, geometry, grafik. Ini untuk membuat tampilan utama kita dan setelan tampilan utama kita. Jadi jika program ini dijalankan atau kode ini dijalankan, maka tampilan game tic-tac-toe ini sebesar ukuran pada kode, yaitu 1000 dikali 735 dan warna backgroundnya itu warna ungu sesuai dengan kode ini. Kemudian kita lanjut ke baris 234. Terdapat title label atau label judul. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ketiganya itu fungsinya untuk menampilkan judul tic-tac-toe ini. Kemudian terdapat score label. Ini berfungsi untuk menampilkan label skornya. Kemudian ada status label, P1, score label P2. Baris yang pertama ini status label yang berisi silahkan klik tombol mulai, itu untuk menampilkan pada window. Silahkan klik tombol mulai. Kemudian skor label P1 dan P2 ini akan diformat menjadi variabel nama player dan jumlah kemenangannya. Jadi di sini nama yang harus diisi yaitu pemain 1 dan pemain 2 dan skornya 00 di awal mulai. Kemudian terdapat kode new game button, reset, ada exit, ada word. Itu berfungsi untuk menampilkan button mulai, ulangi, keluar, dan tentang. Kemudian terdapat P1 label dan P2 label yang berfungsi untuk menampilkan keduanya ini. Kemudian ada P1 name dan NP2 name itu untuk input nama pemainnya yang untuk dua kotaknya. Terus ada play area yang dipakai untuk meletakkan semua tombol utama, yaitu dari B1 sampai B9. Ini B1 dan B9 ini statement ini dibuat disable agar kita dapat mengisi kotak-kotak ini setelah menekan tombol mulai dahulu. Kemudian terdapat di akhir ini ketika main loop. Ini berguna untuk menampilkan jendelanya terus-menerus, secara terus-menerus. Perkenalkan, nama saya Kristian Lulutumanggor dengan NIM 2024060012. Saya akan melanjutkan penjelasan bagian fungsi dev new game dan dev about dari proyek kelompok kami. Fungsi pertama yaitu dev new game. Dev new game merupakan fungsi yang dipanggil oleh new game button. Terdapat 5 variabel global yang dipanggil dalam fungsi dev new game ini, antara lain P1 name, P2 name, P2 turn, P1 turn, dan game over. Pertama, variabel P1 name dan P2 name. Variabel P1 name dan P2 name mengambil nama pemain dari kotak entry P1 name dan P2 name. Jika salah satu nama pemain kosong, maka akan muncul message box yang berisi yang memperingatkan bahwa nama pemain tidak boleh kosong. Di sini digunakan operator logika, yaitu operator OR. Dan setelah itu new game button
tetap menampilkan tombol mulai. Jika kedua nama pemain ada, new game button akan berubah dari mulai menjadi hapus. Setelah itu, score label akan mengambil nama dan angka kemenangan dari masing-masing nama pemain dan jumlah kemenangan pemain. Lalu, ketika tombol mulai ditekan, kota entry P1 name dan P2 name akan di-disable atau nama pemain tidak bisa diubah lagi. Kemudian, tombol B1 sampai B9 akan di-reset menjadi kosong tanpa teks dan backgroundnya diubah dengan warna ungu sesuai dengan hex warnanya. Lalu, tombol B1 sampai B9 state-nya diubah menjadi normal agar dapat ditekan dan dimainkan. Yang kedua, variabel P2 turn dan P1 turn. Dalam program ini, pemain pertama dengan nama variabel P1 turn merupakan pemain yang mendapat giliran pertama, sehingga ditulis dalam kode P1 turn sama dengan true. Lalu status label akan menampilkan teks giliran nama pemain 1 dan warna foreground akan berubah sesuai warna pemain 1. Sedangkan pada kode program P2 turn ditulis false agar pemain kedua tidak bisa bermain saat pemain 1 bermain. Variabel terakhir dari fungsi def_new_game adalah game over. Pada program statusnya false. Fungsi kedua adalah fungsi defabout. Fungsi ini dipanggil oleh tombol about. Jika tombol about ditekan, fungsi defabout akan menampilkan message box yang bernama tentang dan berisi nama-nama dari anggota kelompok kami. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan dari proyek kami akan dijelaskan oleh teman kami, Indri Simbolon. Halo, saya akan melanjutkan. Saya Indri Puspalestari Simbolon dengan NIM 2024060024. Saya akan menjelaskan fungsi def check game status. Fungsi def check game status parameternya ada dua, yaitu P1 turn dan P2 turn. Def check game status ini akan di-trigger dari dalam fungsi on click. Di sini check game statusnya akan dipanggil. Dalam def check game status ini kita akan mengecek pola kemenangan permainan. Jadi di saat kita memainkannya, jika salah satu di antara O atau X dapat mengisi satu baris seperti ini. Di sini O sudah mengisi satu baris penuh. Nah, di sini O menang dan cara membuat kemenangan menggunakan if. Jadi if semua ini merupakan pola-pola yang memungkinkan untuk player menang. Terus if yang di atasnya untuk giliran player 1, maka ceknya itu jadi X. Jika kalau di player 1, misalnya tombol 1, tombol 2, dan tombol 3, ceknya sama semua dengan cek player 1, maka nilai returnnya itu bakal jadi tombol 1, tombol 2, dan tombol 3. Sama juga dengan player 2, cuma bedanya dicek pada player 2, jadi O. Untuk status label giliran itu untuk memformat nama giliran. Nah, jadi ketika tombolnya diklik, nanti ceknya jadi X. Nah, gilirannya bakal diubah ke giliran player berikutnya. Jadi pada P2 turn gilirannya bakal diformat ke player 1 yang warna merah, dan P1 turn gilirannya bakal diformat ke player 2 yang warna biru. Jadi ini semua yang diblok bakal untuk menyatakan nilai-nilai yang memungkinkan untuk menang dalam sebuah permainan. Dan yang ini untuk permainan jika dinyatakan seri. Sekali seri returnnya false, selain itu returnnya 0, dan itu yang terakhir dari saya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdurrahman Farwas. Jelaskan tentang fungsi on click button. Fungsi on click button ini akan dipanggil ketika kita menekan tombol B1 sampai dengan B9. Fungsi on click button ini yang pertama itu kita memanggil variabel global yang kita gunakan. Lalu kalau teksnya itu semua buttonnya itu 0 atau statusnya itu game over, maka akan di return button teksnya itu X.
kalau giliran player 1. Jadi selain giliran player 1 itu bakal otomatis jadi O. Dimana selain giliran player 1 itu cuma ada giliran player 2. Terus untuk foreground buttonnya itu pada saat giliran player 1 warna foregroundnya itu akan menjadi merah, dan pada saat giliran player 2 warnanya akan menjadi biru. Terus di sini kita buat variabel B, yang dimana variabel B itu akan memanggil fungsi check game status dengan parameter player 1 turn dan player 2 turn, dimana fungsi check game status ini ada di atas. Jadi hasil dari check game status itu akan dicek menggunakan if. Jika hasilnya itu non, jika hasilnya itu bukan non dan hasilnya itu bukan false, maka jika giliran player 1 turnnya itu true, maka dia akan merubah warna background tombol yang di return itu, 3 tombol yang di return dari sini, menjadi warna merah, lalu teksnya itu dirubah menjadi ungu. Kenapa? Karena ketika dia mereturn player 1 turn, berarti di sini nih player satunya yang menang. Terus status labelnya itu akan diganti menjadi nama player 1 spasi menang. Terus status label foregroundnya akan dirubah menjadi merah, lalu new game button textnya akan dirubah menjadi main lagi, dan skor player 1 akan ditambah 1. Sama juga dengan P2 turnnya, ketika P2 nya menang itu, maka ketiga buttonnya warnanya akan dirubah menjadi biru, lalu foregroundnya akan dirubah menjadi ungu, dan status labelnya akan diganti menjadi nama player 2 spasi menang, lalu warna foregroundnya akan dirubah menjadi biru. New game textnya juga akan dirubah menjadi main lagi, lalu skor player 2 ditambah 1. Jadi misalnya di sini itu player satunya itu menang, nah warnanya akan berubah menjadi merah, X nya akan berubah menjadi ungu, dan di sini akan muncul nama player 1 spasi menang dan skornya bertambah. Begitu juga dengan player 2, jika player 2 yang menang, maka nama player 2 menang, skornya bertambah, warna biru dan foregroundnya ungu. Nah, jadi nanti setelah skornya dirubah itu, P1 name-nya itu tadi yang diambil dari si entry, P2 name-nya juga diambil dari entry player 2. Lalu skor labelnya itu keduanya akan diformat lagi menjadi nama player 1 spasi kemenangan player 1 dan player 2 kemenangan player 2. Terus game overnya itu true. Lalu selanjutnya itu jika nilai returnnya itu false dari si dev check game status, maka berarti kan seri. Di sini kalau seri itu semua tombolnya warnanya dirubah menjadi kuning, lalu teksnya itu dirubah menjadi ungu, lalu status labelnya itu diubah jadi seimbang dan warnanya diubah menjadi kuning, lalu new game buttonnya dirubah menjadi main lagi, dan game over true. Jadi kalau misalnya permainannya itu seimbang kayak gini misalnya, nah warna akan berubah menjadi kuning, skornya tidak ada yang bertambah, lalu labelnya akan berubah jadi seimbang. Terus dari return, nah player 1 turnnya itu sama dengan not player 1 turn, player 2 turn sama dengan not player 2 turn. Kedua ini itu fungsinya tadi kan player 1 turn itu awalnya true nilainya, dan P2 turn itu awalnya nilainya false. Nah, jadi setiap kali satu giliran nilainya itu berubah. Jadi pada giliran kedua player 1 turnnya yang false, player 2 turnnya yang true, dan begitu seterusnya. Sekian bagian saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia. Saya Mutia Yuninda dengan NIM 2024060009 dari kelompok 3, Kom A1 akan menjelaskan bagian dev reset dan dev exit game dari proyek kami. Jadi, fungsi reset game itu akan dipanggil reset game button di sini. Jadi, reset game button itu akan comment reset game dari reset game button itu. Nanti pertama-tama memanggil variabel global yang akan digunakan di dalam si fungsi ini. Terus, player 1 namanya ini diubah kembali ke nama default. Kenapa? Karena pada reset game ini nanti kita itu sebenarnya mirip sama new game. Tapi reset game ini semua kita balikkan ke default. Nama playernya kita balikkan pemain 1 ke pemain 2.
jumlah pemainnya kita balikin ke 0. Terus, status labelnya akan dikembaliin seperti semua, yang klik tombol mulai warnanya itu putih, dan new game buttonnya kita balikin teksnya, jadi mulai kayak semula. Terus, skor labelnya pun akan diformat lagi, karena tadi di sini sudah kita balikin namanya menjadi pemain 1, pemain 2 skornya 0. Jadi di sini itu di-refresh lagi labelnya supaya berubah menjadi pemain 1, 0, pemain 2, 0. Jadi di sini entry P1-nya dikembaliin jadi normal dan stats-nya dihapus. Entry player 2-nya juga dikembaliin jadi normal dan stats-nya juga dihapus supaya bisa diisi kembali. Terus, buttonnya juga kembali disable lagi supaya seperti semula. Lalu warna buttonnya juga yang 9 itu diubah menjadi warna-warni. Dan teksnya itu diubah jadi kosong. Jadi misalnya ini kita mulai gamenya, terus kita mulai kalau misalnya ini sudah berisi, kalau kita tekan ulangi semuanya akan berubah seperti semula. Ini warna-warni, ini kosong, ininya kosong bisa diisi lagi, terus ininya kembali seperti semula. Dan yang terakhir itu def exit game. Fungsi def exit game ini nanti dipanggil oleh button exit game, command exit game. Jadi nanti fungsi exit game ini cuma satu baris yaitu tk.destroy. Fungsi tk.destroy ini kan tadi nama window kita ini tk. Jadi window utama kita itu akan di-destroy. Jadi ketika kita jalankan programnya, kita klik keluar, window utamanya akan tertutup. Sekian penjelasan dari saya dan sekian presentasi dari kelompok 3.